Salat inilah yang dijemput oleh Nabi ketika Mi'raj. Ya kan? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Coba bayangkan ruginya Pak orang tak salat, ndak ada kunci surga di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad ke Tanjung Alam, hari Senayan ke Pasar Baso. Siapa apa ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam, ambo doaan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat apa-apa ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat selalu. Tiba ajal kita tetap meninggal. Allah tidak mau tahu apakah kita muda, apakah kita tua, apakah kita belum beristri, apakah kita belum bermenantu. Allah tidak mau tahu. Kalau ajal telah sampai, kita meninggal. Karena malam ini kita belum meninggal, maka kita berkumpul bersama-sama untuk mensyiarkan Islam. Semoga perjalanan ibu-ibu dan bapak-bapak kemari diberi pahala sebanyak langkah kaki melangkah, sebanyak tangan mengayun. Amin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nan kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Sungai Talang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kita hormati Bapak Ketua KAN, Bapak Ketua BAMUS, seluruh ketua, dan juga termasuk ketua julo-julo. Semuanya saya hormati agar sehat walafiat. Amin. Yang kita hormati Nenek Mama, urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyoari, nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung, pamaga koto jo nagari, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Juga yang kita muliakan
para alim ulama, beliau suluh bendang dalam nagari, bendangnya sampai ke akhirat, palito nanindak kunjung padam, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata, air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Juga yang kami muliakan, ibu-ibu bundo kanduang, limpape rumah nang gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ko idui tampai baniye, mati untuk banazar, ko lapa kami tampai minta nasi, ko awih tampai minta air, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Juga yang kami muliakan dan kami harapkan anak cucu kami yang telah menjadi remaja, kutiko kalian kalayena, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh kalangi tujuh tingke, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putui biang latabu, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato cincin ganto balampi, dari ketek kalian lah gadang, kinilah jadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno samkandi kami ladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadis kami gadangkan, kapang ganti ya mak kok tuo. Yo tu ibu, anan yo, iyo pengganti awak. Maka berhati-hatilah mendidik anak kita agar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Amin. Ya. Malam kini bapak-bapak, ibu-ibu, kita bukan berulang tahun. Jadi tanggal 27 Rajab kan aja orang memperingati Isra Mi'raj. Kan itu? Tanggal 12 Rabiul Awal orang memperingati Maulid Nabi. 7 Ramadan orang memperingati nuzul Quran. 1 Muharram orang memperingati tahun baru Islam. Yang disebut memperingati itu namanya ulang tahun. Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Islam tidak ada hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu hanya ada di orang Katolik. Itu dibuat kue kadang-kadang, dilata lilin dia teh, dibaka malagu bersama-sama, diam buih. Akini penyakit itulah menjala ke orang Islam. Karena malu batanyo sasek di jalan, kurang bagalah anyui sarantau. Jadi malam kini kita nak memperingati Isra Mi'raj dong, membaca sejarah Nabi dalam rangka perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram
sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit yang ketujuh. Jadi tidak mau ulang tahun kan dong, membaca sejarah untuk apa? Untuk kita tiru. Kenapa begitu? Apa yang dilakukan Nabi lahir dan batin itu pantas ditiru. Karena apa? Kedatangan Nabi itu ke dunia, ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, pedoman awak kan dua pak, ada Al-Quran, ada hadis. Ambo lah hampir 23 tahun berdakwah, alun basuo di ambo Islam jo hadis Nabi nan menyuruh awak baulang tahun. Nan basuo tu Nabi menyuruh awak mainge mati. Kata Nabi, aktsiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Masing-masing awak ketahu nanti pak, kalau giliran awak tiba. Apa-apa nan duduk kini ko, ada tak naraso-raso kemati melaki pagi? Tak tahu kan? Jadi setiap kita akan merasakan itu. Kata Nabi, mati itu menghilangkan segala kelezatan di dunia. Ada apa kini pakai namanya nampanangko ikan na modern kini ko? Kalau jariah tu lah lama tu. Ya kan? Ada modern abi kan ni nyonya tangko. Tu. Ada dia pak kini gak 100 paket itu. Pukat dan serupa itu. Tapi ketika kematian datang, penganapa dado kesinale. Sabab awak lanyo pacalian de Allah narako sarugo amal baik amal buruk. Anama nampak kuala cameh. Nan judi online lah cameh. Nan korupsi lah cameh nyo calian de Allah dosa tu. Jadi seluruh orang akan mati, hilang kelezatan hidup di dunia selama ini. Iko nan disuruh Allah mainge. Jadi apa yang ulang tahunnya, ulang tahun pernikahan, ulang tahun apa, anda usah. Tu kau mah BMPT saja. Mai duian budaya orang Kristen. Jadi malam kini mengawak ndak mau ulang tahun kan Isra Mi'raj doh. Membaca sejarah tu balik untuk ditiru. Kita mulai membaca sejarah ko dari bawah balik. Lain tak panik na ibu-ibu. Nabi sabalun dimi'ratkan de Allah, beliau dapat musibah. Jadi dalam hidup jangan lama saja kita rasakan. Nandak suku awak didatangkan di Allah. Itulah kehidupan kita sampai kita mati. Apa musibah ke Nabi? Istri beliau meninggal. Namanya Ibu Khadijah. Di kapuh Sungai Talangko ada ndak nama orang Khadijah? Lain. Khadijah bini Nabi itu bu, itu sagalo pitihnya nyobantukan untuk menegakkan agama Islam. Kalau Khadijah Sungai Talang, pitih lakinya se Nabi dinyo. Atau bedanya.
Jadi Nabi sangat rusuh mana? Alun 2 bulan istrinya ko meninggal. Meninggal lo pamannya namanya Abu Talib. Ba'a mangko Nabi Rasulullah Abu Talib ko membantu beliau menegakkan kalimah tauhid dengan kepiawaian beliau disegani oleh orang Quraisy. Jadi kalau nan kanduang meninggal pak tu sangat rusuh. Ustaz Allah mencoba nan kanduang meninggal. Allah ibu kanduang, ayah kanduang, istri pendamping hidup. Istri tidak boleh disabui kanduang dah pak. Kalau ditabui istri kanduang tu tidak boleh dinikah itu. Berarti adik awak istri pendamping hidup. Ba'a rasanya kematian istri itu Ustaz. Amba baca pantunnya di dari bayang kata lauk Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu mbak di Muaro, riak memacah katapian, tamanuang badan jago lalu, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasua nalah mati, jatuh badarai ayam mato, ka Allah saja berdoakan. Cubalah dapat kematian ini. Ya kan? Ambonanlah mencuba. Kalau lah mati kau ini pak, tunan eloknya saya terkenal. Mujuan boleh lihat mudik di orang mengaji kau. Kalau di rumah saya itu sama. Tabayangnya galaknya dah pak. Akhirnya pinggang Sarawak lapang awak kurui mati deh. Mati dah. Ya kan? Jadi ketika itu Nabi sangat sedih. Beliau dibujuk oleh Allah. Kemana Nabi pergi? Nabi pergi ke masjid. Sedang beliau zikir, didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi itulah latar belakang Isra Mi'raj. Tahun namanya tahun rusuh. Nabi dapat musibah. Muhammad, kita berangkat. Kama awak kata Nabi, kita pergi ke Palestina dulu dari Masjidil Haram, tu taruh naik ke langit. Kalimat dari Palestina, dari Masjidil Haram ke Palestina itu disebut Isra. Maka ayat yang dibacakan Ustaz tadi, Subhanalladzi asra. Kenapa Allah memulai kalimatnya dengan Subhanalladzi? Karena peristiwa ini luar biasa, Pak. Kenapa disebut luar biasa? Dari Makkah ke Palestina sampai ke teh langit nang ketujuh itu hanya memakan waktu 6 jam. Dari Makkah saya ke Palestina saja orang pai Manggale berjalan jo untuk tu 3 bulan mengko sampai. Ini sampai ke langit. Jadi karena peristiwa itu di luar nalar manusia, maka Allah menerangkan kamu jangan heran. Yang melakukan Isra Mi'raj Rasul kami ko indak Rasul tu, indak malaikat tapi ambo. Ambo tu sia maha suci. Berbuat sekehendaknya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pak. Oh Pak. Boleh ambo bertanya. Apa percaya ndak ke Pindiang sampai ke Jakarta dari terusan ke? Ya kan? Akato ke Pindiang ke Kudo, do je, yon diang je. Akabaj.
Ambo sepakan na lalu lah sampai ke Jakarta. Kini lah balik lo ke Kapua balik. Ake cik kudo yo gadang ota ke Pindiang. Sadang ambo senang kancang lari ambo. Ndak sampai ambo ke Jakarta. Benarkah ke Pindiang tadi? Iyo mau tanya, indak. Nyondak sarado tapi asra. Subhanalladzi asra, diperjalankan. Jadi ada orang pindah ke Jakarta, ke Pindiang ko dalam kasuanya. Ni terkena ke Pindiang. Kini ndak ada oleh Pak. Abinya de apa ke deterjen matinya. Ya kan? Jadi ke Pindiang menumpang jo kasua ko. Atibola dia kata, kira orang ko ndak dapat kerajo dah. Balik ke terusan. Ke Pindiang ko tabawa lo di kasua tu balik. Ya kan? Atau mangko sampai ke Pindiang ke Jakarta diperjalankan melalui kasua orang pindah. Nabi ba mangko sampai ke Telangi, hebat bana beliau tidak. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan Allah yang maha hebat, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha kaya. Jadi kalau ada yo kita di zaman kini ko orang Islam ndak percaya kita peristiwa Isra Mi'raj samu tak awak jo tak kudo. Kudo lihat Pak perhatian. Lihat dojo bendi di terusan enggak? Kudo tak pernah menghilang Pak itu. Ya dia orang sagu menghilangnya. Dipasang orang bendi, dinaik orang penumpang balimo, manggu aja. Kancang lari, babui haya selero, talambe lari, nyo cambui jo. Cambui lah 2 kali kursi itu makan nasi ampera, awak nyo lagi sagu saya, manggu aja. Mato nyo tutui kiri kanan. Ambo lah pernah ambo tanyuan. Pak kursi, ba mangko batutui nama to kudo ko goj, supaya jan nampak dek kudo ko penumpang magi pitih kawak. Jadi di rumah tanggo sianan kursi, sianan kudo. Siap. Nang kursi iko tukang kumpuan piti ko kudo sadara termasuk iko ya kan. Jadi walaupun kami kudo, ibu kursi jamba silantiangan mana ya kan. Piti nan di kumpuan tu kecil enjo kau dah Allah bagi amak dah. Ya kan? Allah bagi kemanakan dah. Apa-apa itu pula, walaupun awak kudo Pak, jangan dia gian sepiti ke kursi ke sadonya. Nyo itu saja. Ya. Babang kau itu nyo dari tulang rusuk bengkok mengawi ke dalam saja. Jadi diisunya si sakua. Kita lanjut. Sesudah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah dengan hambanya Muhammad memperjalankan itu malam. Karena perjalanan malam itu aman. Hari ndak pane tenaga awak kue, ya kan, awak ndak awi. Sudah tu alai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Jadi kalau kita ke bajalan Pak di masa awak tinggal, bajalanlah dari masjid ke masjid. Kalau perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu minal lapau ilal lapau, gagal nggak? Kenapa tidak gagal? Perjalanannya minal masjid ilal masjid. Saya ditakdirkan oleh Allah Pak, semenjak umur 22 tahun saya di Padang, itu saya selalu bertetangga dengan masjid. Sampai kini tempat tinggal saya dekat dengan masjid. Dan perjalanan saya dari masjid ke masjid. Nah, sudah tu alai. Barakna haulahu. Kenapa perjalanan Nabi itu tidak terganggu? Dek iblis, dek setan, dek jin, gondorowo, mak lampir, alai, sundel bolong, palasi, alai, babi ngepet. Kenapa tidak terganggu dengan itu? Barakna haulahu. Jalan yang ditempuh Nabi itu lah diberkahi oleh Allah. Maka carilah dalam hidup ini berkah Allah. Jangan minta berkah ke ustaz, jangan minta berkah ke buya. Minta doa boleh. Buya, tolong doa nambo dapat kerajo, nanggadi jo nambujang. Buya, tolong doa nambo dapat jodoh, nan lape kuliah, lah dilantik wisuda, alun dapat kerajo. Buya, doakan nambo dapat kerajo. Jangan minta berkahnya. Yang sanggup memberi berkah itu Allah. Baraknahu haulahu. Sudah tu alai, linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Bu, di dalam diri awak ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam diri awak seorang awak ada gigi dari tulang, yo, kuku dari tulang, sama-sama kareh. Tapi nan gigi ndak amua panjang, kuku amua panjang. Nyo sama tulangnya. Ya kan, kalau makan talu dapat gizinya di kuku, dapat gizinya di gigi. Tapi gigi ndak amua panjang. Itu kebesaran Allah dalam diri awak. Kalau namu lo gigi panjang, sajak gigi lah batuka, dai jo gigi nang kini ko, panjangnya setiap hari. Bantu awak Pak. Nan di bawah ko kateha nyuatu bibi. Nan di atas ke bawah nyuatu ada gua. Bantu awak. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ya kan? Di kepala awak ada bulu, di atas mata awak ada bulu, cuma namanya bertukar. Nan di kepala nama bulunya rambut, yang di sini alis. Rambut bisa panjang, alis tidak. Kalau panjang lo alis go bu, itu gigitnya ke bawah. Tertutui nak pandang awak. Itu kita pikiran bersama-sama dalam diri awak. Yo sayangna Allah ke awak. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Kenapa ditutup dengan itu? Pangkalnya subhanallazi. Ujungnya innahu huwas samiul basir. Supaya kita semakin yakin bahwa peristiwa Mi'raj yang dialami Nabi itu adalah kehendak
kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, bisa saja. Contoh, Nabi Adam layak doa paknya, indah. Layak doa maknya, tapi bisa nyuado. Ya kan? Nggak ada apa, nggak ada induk. Itulah Nabi Adam tu, Pak. Iya kan? Kemudian dia sudah ada, dia berkeinginan punya teman. Maka Nabi Adam itu namanya Adam. Dia ingin punya teman. Diciptakan oleh Allah Siti Hawa dari tulang rusuknya. Jadi ibu-ibu muda, anak-anak gadis apa, berhati-hati jo laki-laki. Laki-laki ko asal namanya nan pertama Adam. Kalau laki-laki kini menawarkan jasa, tu Adamnya namanya. Ada maunya. Ya kan? Jadi hati-hati dengan laki-laki. Bab itu Pak, laki-laki ko pakai jakun. Ada kareh di liye nyo ko, ndak percaya ibu ko resik liye suami ibu. Jangan liye suami orang. Suami ibu. Ada siko jakun. Jadi laki-laki bajakun, ustaz bajakun, buya bajakun. Ibu-ibu harus pandai memeliharanya di rumah, menenggang perasaannya. Karena kalau hatinya taluko laki-laki ko, nyo lari keluar, nampak padusi rancak di luar dia, turun naik jakunnya tu. Siap-siaplah untuk nyoba bini cik lain. Ya kan? Nabi Isa ada ibu tapi tidak ada ayah. Bisa oleh Allah. Itu makanya peristiwa yang luar biasa. Allah memuji dirinya, kemudian di ujungnya disampaikan innahu huwas samiul basir. Itulah perjalanan Isra. Akini Mi'raj. Kalau kita agian namo jo istilah Pak. Isra itu perjalanan horizontal. Perjalanan mendatar dari masjid ke masjid. Perjalanan Mi'raj, ini perjalanan luar biasa lagi. Ini antar bawah dan atas. Mi'raj, tangga naik. Namanya perjalanan vertikal. Ya kan? Kemudian Nabi naik di setiap langit. Bapak Ibu, kalau naik pesawat pergi ke Makkah, dapat duduk di kursi dekat jendela. Mencali awak ke bawah ketika pesawat tu jalan naik tu. Nampak tak rumah-rumah di bawah sadanya? Nampak batang kayu, batang sawit. Jadi kalau naik awak ke tempat nan tinggi Pak, pandangan mata awak kau berubah. Ya kan? Kemudian ketika Nabi naik lo ke langit nan kedua, segala isi langit nan ketiga nampak di isi langit nan pertama jo di dunia nampak. Naik lo Nabi ke langit nan keempat, apa isi langit nan ketiga? Apa isi langit nan kedua? Apa isi langit nan pertama? Apa isi bumi? Nampak di beliau. Naik ke langit nan kelima, nampak lo isi langit nan keempat, nan ketiga, nan kedua sampai ke bawah. Naik ke langit nan ketujuh, apa isi langit nan keenam? Apa isi langit nan kelima? Sampai ke bumi nampak di Nabi. Jadi kalau kita naik di alam semesta ini ke atas, pandangan mata kita akan bertambah tajam. Atau mengko di sarugo nanti Pak, awak diizinkan de Allah melihat wajahnya. Bab itu
Allah sudah menganggap orang dalam surga itu pandangan matanya yang paling tajam. Tapi tidak bisa didiskusikan, Pak. Misalnya Pak bertemu dalam surga jombo, Ustaz Riswardi, yo Allah menceli Allah gitu. Apa bentuknya? Ada bisa diceritakan. Apa Allah? Allah loh. Apa bentuknya? Tidak bisa Pak ceritakan. Itu diizinkan kita oleh Allah melihat wajahnya nanti di surga. Kalau ada orang bisa melihat Allah dari tarusan kau Pak, atau yang awak baguru kayaknya. Dia nampak Allah tu tiok sama yang. Ayo hebat. Hebat. Jadi di surga nanti. Surga itu pakai kunci. Kuncinya apa? Salat. Salat inilah yang dijemput oleh Nabi ketika Mi'raj. Ya kan? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Coba bayangkan ruginya Pak orang tak salat, tidak ada kunci surga di tangannya. Boleh mau tanya je Pak, ada tidak di Sungai Talang kau orang beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Kristen, beragama Katolik, Islam sadonya? Iyo. Bertanya mau celai. Ada nak di Sungai Talang ko orang Islam nantak semayang? Ikon jadi penyakit. Ya. Kalau indak ke salat do keluar salah dari Islam. Nah ada gunanya. Segala amal-amal baik awak diterima di Allah, dapat pahala kalau orang nak mengerajuan tu salat. Sedangkan kita memperingati, membaca sejarah Nabi mengenai Mi'raj ini, kita membaca sejarah perintah salat. Dia papa, ibu-ibu sampai nyolah ke anak-anak bujang awak. Ya kan taruh nyinyi dah ala salat nak. Kalau nyo di Jakarta Pak Ustaz ingin jo WA. Ya kan? Kan awak bapen drawit sado gini. Ala salat nak. Ya kan? Ini. Begitu juga suami. Tanyuan ala salat dah. Bacurito ambo cik le boleh. Ada di zaman Rasulullah inyo sakit. Jadi banazar lenyo nazarnya ndak rancak. Andaknya nazar ko na rancak Pak. Kalau sehat ambo dari sakit gua bersedekah ambo ke Ustaz Ristawardi 1 juta. Itu contoh Ambo nak nyuruh Pak sedekah ke ambo. Kalau sehat penyakit ambo gua, ambo menyumbang untuk rumah tahfiz di pesisir selatan. Kalau sehat penyakit ambo gua, ambo menyumbang panti asuhan. Adinya ndak itu dah. Kalau sehat penyakit ambo ko ya Allah, ambo minum air kajamban nanjang. Nan menyehatkan penyakit sia Allah. Jadi setelah sehat tabilah takwiknya. Sadang tapi jak saya kejamban nanjang kau kata kaki dia. Apa lagi ke diminum? Bakal lagi. Nazar kau utang harus dibayar.
Apa ilanyo ka sahabat Nabi? Katonyo ambo nazar ambo itu. Tapi ndak lante hangan ambo minum kajamban nanyiang. Ba acaronyo lain. Kece sahabat Nabi itu. Bajalan lain kau di kampung tu tanyuan. Ko ada rumah nan tak seorangnya pauni rumah tu salat. Suami ndak salat, mintuo ndak salat, adik ipar ndak salat. Pokoknya serumah tu ndak ada orang salat. Kalau hujan hari, sambui air tuturan natoknya minum. Tu samo je minum kajamban nanjiang je. Coba yang. Jadi nama nantak salat lalai. Untuk apa kita peringati Mi'raj ini? Kalau salat akan kita tinggalkan. Iya kan? Nah, kalau cerita je lain di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa tu Bapak Ibu, orang salat hari Jumaat serupa aku hari Sabtu. Jadi hari berkumpulnya salat hari Sabtu. Awak hari Jumaat. Jadi ketika kapai salat tu, lalu nyo kata pilawi. Ayah lawi ko susui pak. Banyak susuinya. Sehingga ikan banyak. Ndak jadi pai salat tu. Nyo kumpuan ikan ko sadon. Ndak jadi salat. Diken saruangnya tadi pengumpuan ikan. Saat itu Allah marah. Disumpahi di Allah. Sadonya orang tu jadi karo, jadi babi, qiradatan khasiin, disumpah jadi kera. Citu berangnya Allah kaum umat orang dahulu bang. Kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad, sampai sekarang belum ada Allah menyumpah umat Nabi Muhammad ini jadi kera dan jadi babi. Padahal banyak juga yang tidak salat. Kalau nyo sumpah lo lah umat Nabi Muhammad kode Allah jadi karo jo jadi babi pak. Lah kawara banyaknya karo di Sungai Talang. Ya kan? Lah kawara banyaknya karo di Sumatera Barat. Karena di kampung Ambawana banyak orang Islam ndak salat. Ada orang salat bulan puasa saya. Ada orang salat kemenikahan anak saya. Sudah tindak lagi. Sedangkan kabau pak nyuingi awak ke salat. Sebelum nado masin bajak pak. Kan orang membajak jo kabau. Jo jawi. Kalau siko serona ko. Sawah-sawah dibayang ko lawe-lawe. Adi bajak. Iya kan? Jadi orang ko membajak sajak pagi. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke bawah kota Kaabah. Tak nyelo bajak lain. Mengecek orang di belakang ke bawah ko. Orang nak macik bajak ko. Bang kota Kaabah ang sawah lun sudah lain. Tak terdengar ada orang zanji. Tak kecek ke bawah ko. Ya. Lai keje. Kesalat waang. Aden di malo salat, aden kabau macam. Waang nak kesalat, waang urang kan je. Salat ang dulu. Aden bisa bakubang, bisa makan rumpui. Waang sudah salat, buai kopi, ang bisa minum kopi. Sudah tu membajak lo awak balik. Sesudah salat ko melaki asar. Lazan lo orang asar biko, awak berhenti lo sebentar je. Kini pertanyaan ambo ke ibu-ibu,
nan dikecik engkau tu salah atau mana? Mana? Tapi lain namuh orang bajak tadi. Indak sawah saketik le ke dibajaknya. Tarui sela. Waden indak lo salat doja. Lain sama sang jo den majik ka bau. Ya. Ni. Bang kau galak, Pak. Jadi berbahaya kalau tidak salat. Pak, ada kita di kampung ko sapa mainan. Walaupun cik salat cik indak. Nanti di Sarugo kalau mau sabui tadi, pendengaran semakin tajam, penglihatan semakin tajam. Ada kawan awak indak ada dalam Sarugo dah. Awak dek dakik juinya mencalik-calik je. Kamalah kawan indak je masuk Sarugo. Kironyo di neraka. Kecik kawan di surga ko, masalakakum fis sakar. Jadi rupanya neraka untuk orang salat ko neraka yang paling hebat. Neraka untuk orang tak salat namanya neraka sakar nan paling angin. Jadi jawabannya, saya tidak bersedekah, saya tidak berinfak, saya tidak berzakat, bukan itu. Jawabannya, aku masuk ke sini karena aku tidak salat. Jadi kita ulang-ulanglah balik apa-apa ke anak-anak muda awak mengenai salat ini. Tak kalante akan nanti masuk neraka dah. Lebih-lebih yang disabui lo khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya, tapanggang tarui. Coba bayangkan, kalau tapanggang di dunia mati nak terasa sakit. Tapanggang di surga di neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit tulang-tulangmu, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya terasa azab. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu ke suami kalau tidak salat, dakik-dakik isinya atau urut-urut tangannya. Dah, awak ke babinantu besok lai salat lah dah lai. Ya kan? Awak istrinya mah diurutnya je minyak ke PU tu ya kan? Tu mulainya duduk, jangan ditanyuannya dari mana. Ada padusiku pulang lakinya dari mana tadi, lama nak pulang. Itu ndak jadinya duduk tu dah pahit saja dah. Kalau laki awak pulang tanyuan, dah udah ke minum kopi atau ke minum ginseng. Ya kan? Kau membuat sopir mi dah habis awak buatan. Atau ambo perlu diudah dulu. Cuy itu ke laki tu, lain terangah ibu-ibu tu. Jangan kalau laki pulang, kama tadi lama nak tiba di rumah, jangan. Bisa nyopai balik. Ya kan? Mudah-mudahan Allah, kalau kita semuanya menjaga keharmonisan, kita salat di rumah, masjid jauh dari rumah kita salat di rumah, bapak menjadi imam, istri dan anak-anak menjadi makmum, maka di rumah itu terciptalah keluarga yang agamis, keluarga yang tentram, keluarga yang berbahaya. Nabi mengatakan, nawiru hidupkanlah cahaya di rumahmu bis salati wa tilawatil Quran, dengan salat dan membaca. Jadi mewarnai rumah ndak yo lampu dah.
Warnai rumahmu, hidupkan cahayanya dengan salat dan baca Quran. Itulah kajian kita malam ini dalam rangka membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput ibadah salat. Boleh ambo pantun cik? Di mana letak jalan Kataluat, dake pasar Padang Luar, sungai tanangnya bukit tinggi, tasabui airnya jernih. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh ibu-ibu jo apa-apa, jo hati nan suci jo muko nan jernih. Pulang lah. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.